Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjarul Syamsi Abidin. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Informatika ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang tugas UAS, tugas akhir, yaitu program dengan minimal 3 operasi, percabangan, perulangan, larik atau array, sampai stroke. Dibuat menjadi laporan terdiri dari cover, source code, dan screenshot dari hasil runningnya. Kita ke source code. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu ya. Sini ada include stdioh. Apa itu include stdioh? Include stdioh ini adalah header file berisi fungsi-fungsi standar input dan output seperti printf dan scanf. Lalu yang kedua ada include string.h, adalah header yang menyediakan fungsi-fungsi untuk manipulasi string seperti fget dan strcspn yang akan muncul di bawah stdioh dan string h, yang muncul di bawah sini ya. Lanjut ke type intro yang ini. Bagian ini mendefinisikan struktur santri. Nah, yang ini yang adalah tipe data custom yang dapat menyimpan berbagai informasi terkait santri. Struktur ini terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada nis. Kita pakai integer, menyimpan nomor induk santri sebagai integer ya. Kita pakai int, itu integer. Yang kedua nama, menyimpan nama santri sebagai array karakter dengan panjang maksimal 50. Nah, kita memberi batas 50 karakter, jadi hanya 50 huruf saja, lebih dari itu akan error. Yang ketiga ada kota. Nah, kita memakai char juga, karakter kota kita maksimalkan menjadi 20 karakter. Seperti yang di atas tadi, lebih dari 50, dan ini bedanya hanya lebih dari 20. Nah, yang keempat ada float, nilai pelajaran formal. Nah, saya memberi nama nilai pelajaran formal ini ya. Ini bebas, bisa diganti, bisa nilai pelajaran formal, nilai diniyah, terserah, karena saya membuat program data santri, data nilai akhir santri. Nah, yang kedua, yang selanjutnya sama, menyimpan nilai pelajaran diniyah sebagai tipe float. Nah, sampai nilai akhir sama. Nah, di sini ada. Nah, fungsi float yang di sini adalah fungsi untuk menghitung nilai akhir dari seorang santri berdasarkan 3 komponen nilai: pelajaran formal, pelajaran diniyah, dan hafalan. Setiap komponen diberi bobot tertentu. Nah, nilai-nilai pelajaran formal dan diniyah masing-masing diberi bobot 30%. Nah, 30% dia. Nah, dari pelajaran diniyah saya memberi bobot nilai 30%. Untuk nilai hafalan saya beri bobot 40% di sini. Nah, fungsi ini mengembalikan hasil perhitungan tersebut sebagai nilai akhir. Nanti nilai akhirnya akan muncul setelah nilai hafalan, nilai diniyah, dan nilai formal itu ditulis. Nanti akan otomatis akan muncul nilai akhir. Selanjutnya ada menampilkan informasi awal pengguna. Nah, di sini kita memakai integer ya. Bagian ini menggunakan fungsi printf untuk menampilkan informasi pengguna seperti nama, NIM, dan program studi. Digunakan untuk menambahkan tab demi merapikan tampilan teks. Jadi bila mana ini di run, program ini di run, maka akan muncul otomatis. Nah, pertama akan muncul seperti nama. Di sini saya akan menamakan, tulis nama Anjar Nur Syamsi Abidin, itu saya sendiri, NIM, dan
prodi. Selanjutnya ada kita buat array di sini ya, array dari struktur santri yang dapat menyimpan data hingga 100 santri. Nah, bebas kita akan memberi data sampai 200 santri, terserah kita karena saya di sini menulisnya 100 santri. Lebih dari itu maka tidak bisa diprogram. Lebih dari 100 santri. Nah, itu untuk i sendiri adalah variabel counter untuk loop. Nah, yang tadi. Dan yang n variabel untuk menyimpan jumlah santri yang akan diinput. Ada berapa santri yang akan diinput nanti akan divariabelkan menggunakan ini. Nah, selanjutnya ada printf, banyaknya santri, dan scanf. Ini sama saja seperti yang di atas. Bagian ini akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah santri yang akan diinputkan, kemudian menyimpannya dalam variabel n menggunakan fungsi scanf. Nah, akan menggunakan variabel scanf ini ya. Selanjutnya kita akan menemukan loop di sini. Nah, loop ini melakukan iterasi sebanyak n kali jumlah santri dan untuk setiap iterasi menerima input dari pengguna untuk setiap atribut santri. Nah, kita rinci ya dari scanf ini. Mana tadi? Nah, scanf santri dan nis ini menerima input nis santri dan menyimpan dalam santri ini nih, nis. Nah, yang kedua ada mana? Nih, gacha. Digunakan untuk mengonsumsi karakter new line yang tertinggal di buffer input. Nah, terus fget ini yang ini. Mana fget? Nah, sama sampai sini. Ini menerima input nama santri. Oke, lanjut. Nah, menghitung nilai akhir. Menghitung nilai akhir ini ya. Kemudian, fungsi hitung nilai akhir digunakan untuk menghitung nilai akhir dan hasilnya disimpan dalam ini, santri nilai akhir. Yang ini. Mana sih? Nah, disimpan ke sini nanti. Untuk printf ini data ini menampilkan data berhasil diinput. Ini akan running terakhir ya, karena data misalkan kita sudah memasukkan data semua lengkap maka akan muncul ini berhasil diinput. Untuk ini menampilkan data semua santri, pakai for. Loop ini menampilkan semua data yang telah diinput untuk setiap santri. Setiap atribut dari struktur santri ditampilkan dengan menggunakan fungsi printf. Nah, yang terakhir untuk return. Baris ini menandakan bahwa program telah selesai dijalankan untuk kembali ke sistem operasi. Nah, dari banyaknya kode tersebut, alhamdulillah sudah saya jelaskan. Dan mari kita coba untuk di run ya, running text. Oke, bagaimana? Nah, setelah di running akan muncul seperti ini ya. Ada nama yang tadi kita kan memakai printf. Mana? Nah, yang ini. Nah, ini akan ketika di running nanti kemunculan awal itu seperti ini. Untuk nama, NIM, dan prodi.
Kita pilih banyaknya santri 3. Jangan 2 aja, 2. Kita masukkan NIS. Asal aja ya. Yuk, nama santri misalkan Udin. Kota Kuningan. Lanjut. Nilai pelajaran formal. Nilai diniyah. Hafalan. Nah, kenapa nilai akhir tidak muncul? Nah, karena nilai akhir akan muncul ketika kita sudah menginput nilai data ke-1 dan data kedua. Karena saya mengisi hanya 2 data saja. Maksimal sampai 100. Kalau 100 nanti kelamaan ya. 2 saja. Nah, kita memasukkan listnya. Nama santri Asep. Kota santri Cirebon. Nilai pelajaran formal 8, sama seperti yang tadi ya. Hafalan. Nah, di sini kita bisa lihat data berhasil diinput yang tadi, oke. Karena ini akan muncul setelah kita memasukkan data yang telah kita input. Maka akan muncul data berhasil diinput, data santri, dan nilai akhir berhasil dikeluarkan. Ini nilai akhirnya. Ini nilai akhir untuk si Asep. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kesalahan penjelasan penyampaian yang kurang jelas karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sebelumnya saya minta maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.